Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai skripsi. Kita akan bahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas bab 1 terkait dengan pendahuluan ya. Di dalam bab 1 ini ada latar belakang, terus kita rumuskan masalah, tujuan penelitiannya apa, manfaatnya seperti apa, kemudian sistematika penulisannya bagaimana, itu di bab 1. Kemudian kita akan masuk ke bab 2. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua, di sini kita contohkan jenis skripsi metode penelitian kuantitatif dengan metode analisisnya adalah regresi linear. Sederhana atau berganda ya, silahkan. Ini sangat relevan dengan penelitian teman-teman yang menggunakan metode kuantitatif. Nah, di dalam tinjauan pustaka ada beberapa poin ya. Ini bab 2. Pertama ada landasan teori. Kemudian ada penelitian terdahulu, tinjauan dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya ada kerangka berpikir, model analisis, dan hipotesis. Nah, ini ada di bagian bab 2. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk bagian yang pertama ada landasan teori. Ini adalah uraian dari teori-teori yang relevan dan mutakhir, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Nah, kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya di bab 1, kita contohkan dengan judul pengaruh religiusitas. Variabelnya ada religiusitas, ini ya, kemudian pengetahuan dan minat. Nah, ini ya variabel-variabel yang kita jelaskan. Nah, di bab 2 kita uraikan teori-teori yang relevan terkait dengan variabel itu. Nah, landasan teori ini perlu untuk sebuah penelitian agar memiliki dasar yang kuat, gitu ya. Nah, jadi perlu di sini disampaikan teori-teori terkait variabel-variabel penelitian kita. Nah, biasanya di dalam landasan teori ada yang langsung menjelaskan kepada variabel, langsung ke religiusitas, pengetahuan, dan minat. Ada juga yang kita urut dari hal grand teorinya ya. Dia jelaskan grand teori, middle teori, dan applied teori. Nah, applied teori ini adalah variabel. Nah, di sini di dalam contoh ini ada grand teorinya, manajemen, kemudian ada perilaku konsumen ya. Nah, ini terserah masing-masing, lihat saja ketentuan atau pedoman yang diharuskan di bab 2 ini seperti apa ya. Kalau misalnya langsung ke variabel gak masalah. Nah, kita lihat ya, ini kan menjelaskan atau menguraikan teori-teori yang relevan terkait variabel penelitian kita. Nah, di sini kita jelaskan teori-teori mengenai variabel religiusitas. Nah, di sini harus kita sudah uraikan kepada dimensi dan indikator. Nah, harus bisa menjelaskan sampai ke sana, sampai kepada dimensi dan indikator. Dari teori ini nanti akan kepakai di operasionalisasi variabel nanti. Nah, saat kita membuat operasionalisasi variabel, kita ambil dari teori di sini di bab 2. Maka dari itu, setiap variabel ini harus dijelaskan dari mulai konsep sampai dengan dimensi atau indikator. Begitupun pengetahuan, dari mulai pengertian sampai dengan dimensinya ya. Dan juga minat. Nah, ini di bagian landasan teori. Jadi, saat menjelaskan variabel, kita harus jelaskan sampai kepada konsep dan indikator dari variabel penelitian kita. Itu di landasan teori ya, selain uraian teori. Nah, nanti ini akan kepakai di bab 3
saat kita membuat operasionalisasi variabel. Nanti kita akan lihat kaitannya seperti apa. Itu bagian landasan teori. Kemudian selanjutnya di bab 2 ini ada tinjauan dan hasil penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu kita simpan di sini. Referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis kita simpan di sini. Kita bisa buatkan tabel penelitian terdahulunya dari siapa, ya. Jelaskan di sini hasil dari mulai metode, hasil, kesamaan variabelnya yang mana gitu ya. Nah, ini jelaskan penelitian terdahulu. Nah, setelah itu, setelah landasan teori dan penelitian terdahulu, lalu kita buatkan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini model atau yang dirumuskan dan dibuat secara konseptual oleh peneliti yang didasarkan pada tinjauan pustaka atau landasan teori yang di atas. Jadi di kerangka berpikir ini harus berlandasan dari teori yang kita buat dari sebelumnya dan penelitian terdahulu. Kita buat kerangka berpikirnya. Nah, kalau misalnya mencari pengaruh, ya, di rumusan kita ini mencari pengaruh, rumusan masalahnya di bab 1 kan kita bahas rumusan masalah mencari pengaruh ya di sana. Maka di sini kita harus kaitkan juga pengaruh religiositas terhadap minat. Nah, ini kita kaitkan, kita buat satu konsep berpikir dari peneliti berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu. Nah, kita kait-kaitkan dan buat konsep berpikir di sini. Nah, gitu. Itu di kerangka berpikir. Nah, setelah kita buat satu kerangka berpikir, maka akan muncul biasanya model analisis dan hipotesis. Nah, model analisisnya ini ini ya di bagian kerangka berpikir, model analisis dan hipotesis. Model analisis karena kita menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel independen, ini akan dibuat seperti ini ya. Ada 3 hipotesis. 3 hipotesis ini pun berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah di bab 1. Nah, ini ya. Nah, ini berlandaskan teori dan kerangka berpikir yang kita bangun model analisis ini. Jadi harus nyambung antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan model analisis. Sebelumnya harus dibuatkan dulu kerangka berpikirnya yang berlandaskan teori sebelum kita buatkan model analisisnya. Itu lalu kita buat hipotesis. Ini jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Nah, ini ya. Seperti biasa dalam hipotesis ini ada H0 dan ada H alternatif ya. Kita buatkan hipotesis. Nah, itu hal-hal yang ada di bab 2. Jadi secara umum di bab 2 ini terdapat landasan teori, kemudian hasil penelitian terdahulu ya, atau penelitian terdahulu, kerangka berpikir, model analisis dan hipotesis. Nah, itu ada di bab 2. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai bab 2 skripsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan teman-teman lihat link video yang saya sertakan di deskripsi. Di sana sudah disediakan video-video yang menjelaskan terkait landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir ya, lebih teoritis agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Nah, kalau ini lebih kepada contohnya saja. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya terkait bab 3 ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya bab 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.